Hello everyone, balik lagi di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini kita akan belajar bareng yang namanya JavaScript ya. Kenapa sih JavaScript? Nah, ini pertanyaannya yang dasar biasanya ya. Ya karena JavaScript itu salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak diminati nih dan masih banyak juga yang dipakai ya. Karena JavaScript itu bisa digunakan baik untuk front end maupun back end. Nah, jadi apapun tujuan profesi teman-teman semua, baik front end maupun back end, pada suatu saat nanti pasti juga harus menggunakan JavaScript ya. Jadi minimal kita paham nih dasar-dasarnya JavaScript seperti apa. Nah, pada belajar JavaScript kali ini tidak membahas tentang framework maupun libraries ya. Jadi kali ini kita akan belajar secara otodidak. Nah, sesuai nama channel saya ya, Autodidak. Jadi kita akan belajar dari dasar supaya bisa diikuti nih oleh pemula maupun yang sebelumnya sudah pernah belajar bahasa pemrograman. Nah, kita akan membahasnya dari basic seperti ada tipe data maupun string di situ atau integer atau yang lain sampai dengan fungsi-fungsi lainnya. Nah, kita juga nanti akan membahas tentang penerapan lanjutannya nih. Apa saja sih yang kita butuhkan untuk belajar JavaScript ini? Nah, yang pertama kita membutuhkan yang namanya text editor ya. Jadi teman-teman bebas nih memakai text editor apapun. Tapi saya ini kali ini menggunakan Visual Studio Code. Jadi bagi teman-teman yang belum mempunyai Visual Studio Code bisa mendownload dulu, dicari aja di browser, ketik Visual Studio Code, kemudian diinstal saja. Lakukan instalasi seperti biasanya. Nah, pertama yang harus kita lakukan saat menggunakan Visual Studio Code sebelum kita merambah langsung praktek ke JavaScript itu kita harus install extension ya. Install extension ini fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam melakukan pengembangan aplikasi dengan bahasa pemrograman JavaScript. Jadi extension ini adalah tools yang membantu kita untuk mempermudah dalam mengerjakan suatu job. Nah, kita arahkan saja di pojok kiri bawah ini, di extension, kita klik aja. Kemudian kita cari nih, yang pertama kita akan menggunakan extension yang namanya Live Server. Nah, ketik aja Live Server gini. Nah, kita klik di sini, lakukan instalasi. Live server ini untuk apa sih? Live server ini agar kita dapat membuat local server dengan cara real time. Jadi dia secara real time ya. Jadi ketika kita open live pada file HTML maka akan langsung nih tampil di port yang sudah disediakan, dan jika ada perubahan maka tampilan itu bisa berubah secara real time. Nah, jadi seperti itu fungsinya live server. Kemudian yang kedua kita membutuhkan extension yang namanya bracket fire colorizer. Nah, jadi bracket fire ini ya, bracket fire colorizer. Kita install aja. Bracket fire colorizer ini untuk memberikan warna atau scope pada masing-masing tag. Nih, misalkan ada ini nih kurung buka, kurung tutup, kurung kerawal, kurung siku dan lain sebagainya. Jadi dia warnanya akan berbeda nantinya. Kemudian yang ketiga tentunya kita membutuhkan snippetnya dari JavaScript. Nah, kita ketik saja JavaScript ES6 snippet. Nah, ini ya JavaScript ES6 code snippet atau JavaScript ES6 kode snippet. Kita install saja. Nah, dia sudah terinstall. Nah, kemudian setelah menginstal extension, yang perlu kita siapkan lagi adalah sebuah folder untuk project kita ya. Jadi kalau di JavaScript ini kita tidak perlu memiliki web server text seperti untuk menjalankan PHP atau PHP atau yang lainnya, karena kita dalam JavaScript ini hanya membutuhkan browser. Nah, kita buat aja folder. Misalkan di sini saya mempunyai folder nih ya, training JavaScript. Nah, folder ini yang akan kita pakai selama belajar JavaScript di konten ini.
Nah, kita buat aja yang part pertama gitu, part 1. Kemudian kita kasih judul beginning gitu aja ya, kayak judulnya Samurai X ya, The Beginning. Tentunya yang kemarin yang masih tayang itu The Final ya, yang beginning belum. Nah, setelah kita sudah membuat subfolder yang bernama part 1 beginning ini, kita akan buka aja lewat Visual Studio Code ya. Langsung aja kita buka dengan file, open folder. Kita buka yang training JavaScript ini. Nah, di sini. Kemudian pada part 1 ini kita tambahkan new file. Kita kasih nama yaitu index.html. Nah, sekarang kita sudah berada di file index.html. Oke, setelah kita tambahkan new file yaitu index.html, kita tulis saja, isikan dengan elemen HTML secara default seperti ini ya. Bisa di copy saja, mungkin ini saya kecilkan. Nah, seperti ini kelihatan kan? Nah, kita isi aja sesuai ini. Ini titelnya saya namai dengan training JavaScript. Nah, yang pertama harus kita ketahui adalah di dalam JavaScript itu ada dua cara penulisan atau pemanggilannya, yaitu yang pertama dengan menulis script langsung di dalam file HTML. Nah, itu caranya gimana? Caranya itu ada di sini. Kita tulis di dalam body. Oke, di dalam body ini kita tulis script. Tentunya ditutup dengan /script ini ya. Kemudian kita tulis saja console.log. Ya, namanya yaitu internal JavaScript atau JS. Nah, penulisan script yang ada di dalam file, di dalam body ini langsung di filenya itu dinamakan dengan internal JavaScript. Nah, JavaScript itu jadi bisa kita panggil atau kita summon nih. Kita pakai Kutiyose no Jutsu ya. Kita summon di dalam body ini pengaturannya langsung. Kemudian yang kedua, cara pemanggilan atau cara summoning yang kedua tentang JavaScript yaitu dengan eksternal JavaScript. Eksternal JavaScript itu dapat kita panggil dengan cara menuliskan tag seperti ini, script. Kemudian baru kita pakai source ya, src. Kemudian tanda petik, kita isikan nama dari filenya. Misalkan nanti saya ingin membuat file JavaScript bernama app.js gitu. Baru kurung tutup. Nah, kemudian ditutup dengan /script. Kemudian di dalam file beginning ini kita buat file sesuai dengan nama ini ya. Nama file JavaScript yang ada di HTML tadi, yaitu app.js. app.js. Nah, seperti ini. Baru kita tulis saja contoh perintahnya, console gitu, .log. Kemudian kita tulis di situ tanda petik 1 external JS JavaScript. Nah, seperti itu. Kita save aja semuanya. Nah, untuk mencoba live servernya kita tinggal klik kanan. Kemudian pilih open with live server. Tunggu saja sampai browser kalian terbuka dengan sendirinya oleh live server tadi. Seperti ini ya. Nah, setelah terbuka di situ di dalam browser itu ada yang namanya ini. Ini adalah localhost. Kemudian 5500 ini adalah portnya. Beginning ini adalah nama folder. Kemudian / file yang kita gunakan yaitu index.html.
Kemudian kita pilih saja di folder beginning ini. Terus kita klik kanan, kita pilih inspect. Nah, di sana kita pilih yang namanya ini ya. Di sini ada more tabs, di sebelah elemen sini ada more tabs. Kita pilih saja yang namanya console. Nah, di dalam konsol ini akan muncul output yang sudah kita tulis, yaitu internal JS dan external JS. Nah, internal JS ini ketika kita buka di elemen tadi ya, terlihat bahwa dia dihasilkan dari sebuah tag atau sebuah script yang kita tulis di dalam body, yang scriptnya adalah script console.log, kemudian dalam kurung tanda petik 1 internal JS ini diupdate oleh /script. Nah, ini coba saya lebarkan dulu ya. Nah, untuk external JS ini ketika kita buka, misalkan saya klik ini, nah itu dihasilkan dari file yang bernama app.js ini. Kemudian dia scriptnya adalah console.log, kemudian kurung buka tanda petik 1 external JS tanda petik 1 kurung tutup. Kita balik lagi dulu di file HTML-nya. Jadi untuk internal JS dihasilkan langsung bisa dipanggil melalui tag script di dalam elemen atau di body. Kalau external JS kita bisa memanggilnya melalui script source sama dengan tanda petik 2 app.js atau nama file JavaScript-nya, dan kita membuat JavaScript tersebut di file terpisah dari file HTML. Nah, kita nanti akan lebih sering memakai eksternal JavaScript ini nih. Nah, maka dari itu coba saya hapus saja internal JavaScript-nya. Kita hapus, kita save. Kemudian coba kita buka browser lagi. Kita refresh. Kita ke konsol. Nah, yang internal JS tadi karena sudah dihapus maka dia sudah menghilang dari tampilan. Tinggal tersisa yaitu eksternal JavaScript atau eksternal JS ini. Oke, setelah tadi kita sudah selesai dengan persiapannya dengan senjata-senjata extension, kemudian yang lain-lain yang sudah kita install. Nah, kita sekarang akan memulai nih menaklukkan yang namanya JavaScript-nya. Nah, jangan lupa ikuti peperangan dalam menaklukkan JavaScript ini di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan goodbye.